Baik, permisi Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini akan dimulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Seksi eh, Kepala Seksi KGM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bu Cici Swiantika SKM Menkes. Yang kami hormati Dr. Ardian, nggih, selaku narasumber kegiatan kita pada pagi hari ini, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Sukoor, Kasih KGM, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan juga penanggung jawab program KIA, nggih. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan juga hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama secara daring dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini, dalam rangka kegiatan rapat koordinasi penyusunan analisa agregat kematian ibu dan balita tahun 2024 dan tribulan dan semester 1 tahun 2025, ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, nggih. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa dapat diakhiri. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita simak terlebih dahulu sambutan dan juga pengantar dari Bu Cici Swi Antika SKMMK selaku KSKGM dan Kes Provinsi Jawa Timur. Kepada Bu Cici kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Suara saya bisa didengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan untuk mengikuti kegiatan hari ini, workshop terkait dengan penyusunan analisa data agregat. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang terhormat, narasumber kita yang luar biasa, Dr. Adian, manten nuwun. Oke, Bu Cici, Bolak-balik matur kita suwun undangannya. mudah-mudahan tetap telaten gitu ya. Oh, insya Allah, insya Allah. Kita semuanya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi PJ Program KIA dari 38 Kabupaten Kota. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya yakin teman-teman semuanya sudah, ini agendanya tumpuk-tumpuk. Kami aja di sini ada 5 kegiatan ya. Hari ini harus bersamaan gitu. Ada tamu Kemenkes, ada pendampingan dari Kemenkes, semuanya pengen memberikan kontribusi untuk Jawa Timur. Jadi alhamdulillah gitu ya. Yang pertama tentu Bapak Ibu kita ingat bahwa strategi untuk penurunan kematian ibu bayi ada 4, di mana yang pertama adalah peningkatan akses, kedua peningkatan kualitas, dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat, dan yang keempat adalah tata kelola, peningkatan tata kelola. Nah, tata kelola ini salah satunya adalah kegiatan AMPSR, Audit Maternal Perinatal Surveillance Response, di mana mulai dari identifikasi, kemudian pemenuhan atau kelengkapan dari rekam medis, kemudian melakukan pengkajian, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Nah, tentu semuanya ini harus dibutuhkan sebuah data yang sudah panjenengan entry, sudah di-entry oleh semua Vaskes, supaya kita belajar, tujuannya MPSR kan belajar dari kesalahan gitu ya, supaya dari belajar dari kesalahan ini bisa benar-benar menjadi pembelajaran yang baik, dan kita dapat mencegahnya di kemudian hari, maka dibutuhkan analisa yang tepat. Nah, tentu kegiatan hari ini kita akan dipandu oleh narasumber kita untuk
penguatan teman kabupaten kota untuk bisa melakukan penyajian data, menganalisa data yang sudah ada di aplikasi MPDN ini supaya menjadi lebih rigid dan lebih informatif gitu ya. Karena kalau sudah informatif tentu nanti bisa mengambil kesimpulannya itu tepat seperti itu. Nah, kemudian kegiatan ini tidak berhenti di sini, Bapak Ibu sekalian. Nanti panjenengan akan mendapatkan RTL tentu setelah mendapatkan ilmu dari Dr. Adian terkait dengan bagaimana kita melakukan. Saya yakin ini bukan hal yang pertama, bukan pertama kali. Jadi panjenengan nanti bisa mencocokkan analisa data agregat yang selama ini sudah dibuat, kurangnya apa? Kesulitannya di mana gitu ya, supaya nanti bisa langsung didiskusikan dengan Dr. Adian. Jadi apa template-template yang sudah nanti Dr. Adian sampaikan, yang belum misalkan data dari mana itu, nah nanti mungkin ada Mbak Risma yang bisa menunjukkan juga kira-kira di MPDN. Biasanya teman-teman kesulitannya di sana, Dokter. Jadi ini data dari mana ya nariknya kayak gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing juga kalau misalkan hari ini belum ada jawaban ya nanti kita konsulkan ke Kementerian juga. Jadi pada prinsipnya adalah panjenengan siapkan waktu dan pikiran hari ini untuk mendapatkan ilmu terkait dengan penyusunan data, analisa data agregat. Setelah itu DTL untuk disusun. Nah, setelah itu kita akan lakukan tahap berikutnya adalah DES. Nah, DES terutama terkait dengan bagaimana menyusun rekomendasinya, menindaklanjutinya. Nah, itu yang paling penting. Itu, Bapak Ibu, kenapa kita berkumpul hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap semangat, semangat semuanya untuk menjadikan Jawa Timur lebih baik, terutama terkait dengan penurunan kematian ibu dan bayi. Data Demikian yang bisa agregat. kami sampaikan untuk dengan izin panjenengan semua dan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi, dan semoga Amin. apa yang kita lakukan semuanya ini dinilai sebagai amal ibadah kita di dunia dan di akhirat. Demikian. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, baik, matur nuwun. Terima kasih Bu Cici untuk sambutan dan juga pembukaannya. Baik, langsung saja nggih Bapak Ibu agar tidak mengulur waktu terlalu banyak. Monggo kepada Dr. Ardian selaku narasumber hari ini untuk menyampaikan detail-detail ya terkait analisa data agregat yang harapannya nanti teman-teman semuanya bisa membuat analisa data agregat untuk kematian ibu dan balita ya tahun 2024 dan juga sekaligus semester 1 ya tahun 2025. Monggo Dr. Ardian. Terima kasih Bu Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bu Cici, Bu Risma dan beberapa dan teman-teman semua dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh Jawa Timur. Senang sekali atas undangannya. Suara saya jelas ya? Jelas, Dokter. Sangat jelas, Suara Dok. saya jelas ya? Jelas, Dokter. Oke. Oke. Saya lihat di sini ada sahabat saya Pak Diar ini. Sebenarnya ini Pak Diar ini sudah bisa, ini Pak Diar yang narasumbernya ya. Karena kemarin saya ke Jember itu beliau sudah memaparkan analisis agregat dengan sangat baik ya. Ya Pak Diar ya. Butuh belajar lagi, Dok. Salut ya. Oh. Salut untuk Jember ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya diminta untuk mereview ya. Sebenarnya lebih tepatnya mereview karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah melakukan analisis agregat. Nah,
kalau dalam teori pembelajaran, sesuatu yang diulang-ulang terus, itu akan menjadi kita lebih retensi atau ingatan kita untuk melakukan itu malah lebih baik. Kemudian dari kurva, ada yang bocor ya Bu Risma ya? Nah, dari kurva skill kita itu akan meningkat begitu ya. Nah, oleh sebab itu saya akan menyampaikan analisis agregat dulu. Ada beberapa bagian Bu Risma kalau diizinkan. Jadi saya akan menyampaikan dulu tentang analisis agregat, apa itu analisis agregat. Kemudian muara dari analisis agregat ini kan rekomendasi ya. Jadi tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga menyampaikan rekomendasi yang dibutuhkan. Nantinya begitu, kira-kira ya. Ya, oke. Saya share screen ya. Saya belum mengenalkan diri ya. Maaf. Saya Ardian, saya staf pengajar, dosen di FK UNER. Kebetulan saya pernah workshop tentang AMPSR untuk WHO Searo India tahun 2022 dan kemudian saya fasilitator AMPSR nasional dan juga Jawa Timur. Jadi saya senang sekali kalau diundang ini artinya saya bisa berbagi ilmu dan mendapatkan masukan. Kesulitan-kesulitan di lapangan itu apa, itu menjadikan kami bisa lebih paham kondisi lapangan. Sudah kelihatan nggih? Sampun dokter. Ya. Jadi eh, analisis agregat itu sebenarnya bagian dari siklus AMPSR. Nah, kalau kita masih ingat siklus AMPSR, tetapi idealnya memang analisis agregat ini dilakukan setidaknya satu di rumah sakit, ya. Rumah sakit kan sekarang wajib melakukan. Yang kedua dan yang paling wajib adalah di dinas kesehatan, ya. Boleh 3 bulanan, boleh 6 bulan, boleh setahun, ya. Nah, jadi ini outline dari tentang analisis agregat. Yang pertama, tujuan dan prinsip umum melakukan analisis data agregat. Kedua, sumber data untuk analisis data agregat ini apa saja. Ketiga, perbedaan analisis agregat dan monitoring pelaksanaan AMPSR. Keempat, penyajian indikator-indikator hasil analisis data agregat. Kelima, bagaimana menyusun rekomendasi. Jadi nanti kalau ada waktu, Bu Risma dan diizinkan, nanti saya juga akan menyampaikan bagaimana cara menyusun rekomendasi sesuai dengan kaidah-kaidah AMPSR. Ya. Kebetulan saya juga yang menyusun pedoman AMPSR dan mudah-mudahan nanti ada keputusan Menkes ya, yang kebetulan saya juga salah satu konsultannya untuk keputusan Menkes tentang AMPBSR. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan di akhir sesi hari yang kita lakukan ini adalah pertama, paham tentang tujuan dan prinsip analisis data agregat, kemudian memanfaatkan, mengelaborasi dan menganalisis ketersediaan, konsistensi dan validitas elemen data kematian ibu, dan kayaknya ada yang bocor ya, Bu Risma ya. Sampun dokter ngapunten. Ampun, nggih. Mohon maaf ketika bocor saya berhenti dulu supaya nanti lebih bukan saya ini cuman supaya yang lain bisa lebih memperhatikan nanti, nggih. Kemudian yang ketiga, memahami perbedaan indikator analisis data agregat dan indikator monitoring, melakukan analisis sebaran dan tren penyebab kematian ibu dan perinatal ya. Nah, ini ya langsung saja sekarang. Prinsip analisis data agregat ya, memanfaatkan sumber data. Jadi sebenarnya agregat itu kan kumpulan gitu ya. Dari asal kata agregat yang artinya kumpulan. Jadi ini berasal dari berbagai sumber data, tidak hanya data dari AMPSR atau MBDN saja, tapi juga data-data yang lain. Kemudian melakukan disagregasi. Setelah data dikumpulkan, kemudian data ini dipilah-pilah
berdasarkan usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, lokasi, karakteristik lain, sesuai konteks untuk kebutuhan. Supaya apa? Kita tahu nanti, bisa memetakan mana populasi rentan, lokus, kemudian bisa membuat prioritas permasalahan, kemudian bisa membuat prioritas intervensi, dan lebih penting lagi adalah alokasi anggaran. Kalau kita membuat masalah tanpa ada data, itu tidak mungkin, gitu ya. Apalagi nanti ada kaitannya dengan anggaran. Pasti ada pertanggungjawaban dengan anggaran tersebut. Mengapa dibuat program ini? Dasarnya apa dan sebagainya. Hasil analisis data agregat dan hasil monitoring evaluasi memberikan arahan tentang kebijakan, strategi, dan upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada. Informasi yang diperoleh dari analisis data agregat menjadi bahan penting dalam laporan semester atau tahunan tentang pelaksanaan upaya MPSR dengan ruang lingkup rumah sakit atau wilayah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa harapan saya teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga bisa mendorong rumah sakit yang ada di daerahnya membuat analisis agregat. Jadi tidak hanya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tapi rumah sakit juga harus, ya. Mengapa Komite MPSR Kabupaten Kota harus menganalisis tren dalam data kematian ibu dan perinatal dan melakukan pengajian? Ya. Nah, ini ya, untuk apa? Satu, untuk identifikasi tren jumlah kematian, identifikasi tren penyebab kematian, menganalisis pola faktor yang dapat dimodifikasi, yang berkontribusi terhadap penyebab kematian terbesar. Ini ada kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian, yaitu menganalisis pola faktor yang dapat dimodifikasi. Tidak semua kabupaten kota yang saya pernah kunjungi itu cukup paham tentang apa yang disebut faktor yang dapat dimodifikasi. Oleh sebab itu, dengan berlatih, nanti lama-lama kita akan tahu. Membaca kronologi saja, kita sudah tahu, oh ini loh, harusnya kalau ini dimodifikasi, tidak akan terjadi kematian, misalnya seperti itu. Itulah yang disebut faktor-faktor yang bisa dimodifikasi atau bahasa Inggrisnya modifiable factor. Kemudian memprioritaskan tindakan untuk mengatasi modifiable factor yang berkontribusi dalam kematian ibu dan perinatal. Nah, sumber data ya untuk analisis agregat tadi saya sampaikan sebelumnya juga itu banyak Bapak Ibu sekalian. Rekam medis pasien itu sumber data. Kemudian register Fasiankes, laporan rutin kematian yang ada di MPDN maupun Komdat, laporan rutin program e-cohort, berkas-berkas audit yang telah diisi dari kegiatan MPSR yang sudah terlaksana. Nah, kalau dari sini, maka kita bisa ada beberapa hal yang dari data MPSR yang merupakan komponen utama, yaitu berkas audit. Ya, oke, sebentar, gitu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, karena ada sedikit situ. Iya, dokter. Ya, jadi saya ulangi lagi, data ini ya, data untuk analisis agregat ini tidak hanya dari MPDN, tapi juga data yang lain. Nah, namun kalau kita lihat fundamental dari data agregat ini memang lebih banyak pada kegiatan AMPSR. Nah, apa sih bedanya analisis data agregat dengan monitoring AMPSR? Kita lihat bedanya. Pertama, analisis data agregat bertujuan untuk mengidentifikasi besaran masalah kematian ibu dan perinatal serta kecenderungannya pada wilayah tersebut. Nah, kalau monitoring AMPSR bertujuan menilai kemajuan pelaksanaan AMPSR, bagaimana tindak lanjutnya atas rekomendasi dan sebagainya. Itu adalah monitoring AMPSR. Analisis data agregat ini ya, bersama dengan analisis dari setiap pengajian menilai akar masalah yang terjadi dalam komponen sistem
manajemen kesehatan di setiap level yang berkontribusi terhadap kematian ibu dan perinatal. Sementara kalau monitoring MPSR menganalisis data cakupan program, hasil analisis data agregat, rekomendasi yang dihasilkan untuk kemudian dibandingkan dengan respon. Menilai kendala dan pelaksanaan rekomendasi dan menetapkan tindakan untuk perbaikan. Ya, ini nanti yang perlu dicermati betul, meskipun masih ada irisan-irisan yang menurut hemat saya itu tidak masalah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa saja indikator analisis data agregat yang perlu kita kumpulkan? Pertama, proporsi kematian neonatal berdasarkan usia gestasi. Nah, ini untuk neonatal ya. Berapa yang usianya 28 minggu ke bawah, 28 sampai 38 atau 38 minggu. Denominatornya seluruh jumlah kematian neonatus. Ya. Kemudian proporsi kematian neonatal berdasarkan berat lahir. Ini juga harus ada datanya. Ya. Kurang dari 1000, 1000 sampai 1500, 1500 sampai dengan kurang dari 2000, 2000 sampai dengan kurang dari 2500 atau 2500 atau lebih. Ya. Nah, ada lagi sekarang proporsi faktor yang dapat diperbaiki. Nah, faktor yang dapat diperbaiki dibedakan untuk kematian maternal, lahir mati, dan kematian neonatus. Numeratornya, pembilangnya adalah jumlah setiap faktor yang dapat diperbaiki, ya. Sementara denominatornya adalah jumlah total faktor yang dapat diperbaiki. Pertanyaan saya ini supaya nggak ngantuk, gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan data ini, data faktor yang berkontribusi atau faktor modifiable factor ini? Ya, faktor yang berkontribusi terhadap kematian. Dapatnya dari mana data ini? Saya stop share dulu. Monggo, barangkali ada yang mau menjawab, silakan. Didapat dari mana data ini? Halo? Semoga tidak disambi. Monggo Bapak Ibu. Kita dapat dari mana data faktor yang berkontribusi? Ya, di sini ada dari Magetan ya, Bu Wahyu Fitri. Magetan itu juga salah satu yang menurut saya analisis agregatnya yang bagus ya. Di samping Magetan, Jember tadi saya sebutkan. Oke, monggo Bu Wahyu, silakan. Pertanyaan Izin saya dokter. ulangi ya. Dapat dari mana data faktor yang berkontribusi tadi, Bu? Izin dokternya. Jadi faktor yang Oke. berkontribusi itu kalau di Magetan, ini sebenarnya hadir juga Ibu Wiwi. Oh, Bu Bu Wiwi, Wiwi oke. ya, terus Ya, saya lihat nama Ibu tadi soalnya. ini Oh. terus sama Bu Dokter Elisa ini mohon izin karena ada beberapa kegiatan bersamaan, jadi kami berdua yang menghadiri. Nggih, mboten napa-napa. Saya izin menyampaikan sedikit saja, nanti mungkin akan dilengkapi oleh Bu Wiwi, nggih. Nggih, boleh. Jadi kalau data faktor-faktor yang kami ketahui dalam prosesnya di Magetan itu kami kan bersinergi dengan lintas OPD, kemudian kita sering ketemu termasuk saat AMP itu kita banyak rekomendasi yang didapatkan. Jadi faktor-faktornya itu kalau menurut saya yang saya mengikuti prosesnya itu dukungan dari para spesialis, kemudian lintas bidang yang ada di dinas kami, yang sesekali kemudian ketika kita perlu koordinasi ada pertemuan bersama gitu. Mungkin Bu Habib ya yang ini ya Oke. untuk ditanyakan melengkapi dokter. Nggih, makasih Bu Wahyu Fitri. Saya lihat tadi ada kata kuncinya ya. Salah satunya dari kegiatan AMPSR dan rekomendasi tadi ya. Betul ya Bu Ya, Wahyu ya? dokter. Terus dokter. Oke, good. Ya, ya. Oke. Ya, saya kasih tepuk tangan dulu, saya kasih lope-lope dulu. Artinya betul ya. Ya. Terima kasih Bu Wahyu Fitri jawabannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi sekarang ya. Jadi faktor yang berkontribusi itu ya itu kita dapatkan dari data-data kajian AMPSR ya. Bisa dari MPDN-nya atau hasil kajian AM
PSR-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya, data yang penting untuk kita siapkan di analisis agregat adalah proporsi kematian berdasarkan 3 penyebab kematian utama. Dibedakan kematian maternal, lahir mati, dan kematian neonatal. Nah, ini semua juga bisa kita dapatkan di MPDN maupun data-data yang lain. Ya. Berikutnya, nah ini menarik sekali, yaitu case fatality rate, ya, case fatality rate untuk 3 penyebab kematian utama. Misalkan di daerah tertentu, Kabupaten X, kematian paling banyak misalkan karena preeklamsi, kemudian karena HPP yang kedua, yang ketiga karena infeksi. Ini misalkan saja. Maka kita harus lihat dulu berapa kematian karena preeklamsi-eklamsi di daerah tersebut. Kemudian berapa seluruh kasus eklamsi di daerah tersebut. Nah, untuk ini jelas kita tidak bisa hanya menggunakan MPDN atau MPSR saja, tetapi harus menggunakan yang lain, e-cohort, Komdat, dan lain sebagainya. Jadi ini penting Bapak Ibu, CFR itu sebenarnya kalau kita baca jurnal-jurnal terkini, CFR itu sekarang digunakan betul untuk melihat kualitas di vaskes. Jadi lebih tepatnya sebenarnya CFR ini menginterpretasikannya harus hati-hati. Jangan sampai nanti misalkan CFR preeklamsi misalkan di Kabupaten Z gitu lebih dari 1%. Oh berarti Kabupaten Z jelek. Jangan dulu. Bisa saja masalahnya ada di vaskesnya, bukan di seluruh kabupatennya. Sehingga ini sensitif atau data ini cukup sensitif hanya untuk vaskes. Namun data ini penting untuk analisis agregat sebagai poin di mana kita sekarang sampai di mana nih untuk menurunkan angka preeklamsi. Gimana kita menurunkan angka HPP dan sebagainya. Itulah kita gunakan case fatality rate. Berikutnya, data proporsi kematian neonatal dini dan neonatal lanjut, yaitu numeratornya jumlah kematian neonatal dini, kemudian dan juga jumlah kematian neonatal lanjut, denominatornya jumlah kematian neonatal. Kemudian proporsi lahir mati antepartum dan intrapartum juga demikian, ya. Nah, kemudian, ini jadi ya, dari apa yang saya sampaikan di atas, analisis agregat itu sumber datanya kita lihat e-cohort, Komdat, MPDN dan Komdat, data dari OV dan RM, kemudian dari ringkasan pengkajian. Tadi disebutkan dari Magetan bahwa dari AMPSR betul sekali penyebabnya, modifiable factor-nya, dan rekomendasi itulah yang mendasari adanya data analisis atau analisis data agregat. Dari analisis data agregat ini maka disusunlah rekomendasi. Ya, sudah cukup jelas ya? Kita lanjutkan sekarang. Nah, ini data nasional ya. Kalau kita paparan nasional seperti ini berdasarkan provinsi ya. Nah, ini data lama ini ya. Ini waktu itu Jawa Timur nomor 1. Ini kalau nggak salah zaman COVID ini. Ya. Nah, ini harus ada seperti ini. Monggo nanti kabupaten berdasarkan kecamatan, berdasarkan apa, silakan saja. Nah, kemudian kalau di nasional, maka kita membuat analisisnya. Ternyata 63% kematian ibu itu ada di Pulau Jawa. Nah, mungkin nanti Bu Risma dan tim setelah mendapatkan data semua, kita buat analisis. Berapa persen sih di daerah Mataraman itu kontribusinya? Berapa persen di daerah Tapal Kuda itu kontribusinya? Seperti itu. Sehingga kita bisa memetakan Jawa Timur ini lokus kematiannya tersebar atau terfokus pada daerah tertentu. Ya. Kemudian, nah ini ya, tempat kejadian kematiannya hampir sama di semua daerah, biasanya 80% di rumah sakit. Ya. Nah, ini kemudian berikutnya yang perlu lagi adalah, nah ini 70% kematian ibu di masa nifas. Ini juga harus ada datanya.
di masa mana, supaya kita paham intervensinya. Tetapi juga memahami ini harus hati-hati. Bukan terus, oh masa nifas, kalau gitu ANC nggak usah fokus. Tidak begitu. Ibu hamil itu kan pasti sebelum hamil, saat hamil, dan sebagainya. Sehingga ini juga menjadi dasar kita untuk melakukan intervensi. Ya. Tetapi dari sini kita tahu, masa nifas ini penting nih, harus dikawal nih. Sudah ada modul loh sekarang bagaimana untuk ngawal ibu hamil yang masa nifas, misalkan seperti itu ya. Nah, ini zaman COVID memang ya. Usia ibu. Nah, dari usia ibu, paritas, usia gestasi, kita mungkin bisa membuat sebuah kesimpulan. Misalkan, oh ternyata di Kabupaten X itu usia ibu yang ternyata usia yang contoh ini ya, usia 36 sampai 49 itu 30%. Padahal usia ini bukan usia layak hamil. Artinya kita bisa membuat program untuk ibu hamil itu kita pasangan usia subur kita edukasi setelah 35 jangan hamil lagi karena sangat berisiko. Ya. Nah, ini data nasional ya. Ternyata masih banyak secara nasional hamil lebih dari 4. Ya. Ada 20%. Ya, hamil 23%. Ini jadi PR kita. 43% itu kehamilannya lebih dari anaknya sudah 2 gitu. Sehingga program KB kita tingkatkan. Nah, usia gestasi juga demikian, trimester 3. Hati-hati nanti saat ANC-nya. Nah, sekarang kita diskusi tentang distribusi modifiable factor medis dan non-medis. Ya. Kalau kita lihat kajian AMPSR, di sana ada bedanya. Dibedakan mana modifiable factor yang medis dan non-medis. Ya. Nah ini ya, secara nasional ya, 61% ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor medis, modifiable factor medis. Nah, kalau ini faktor medis, artinya pada umumnya controllable atau bisa kita perbaiki. Ya, modifiable factor pasti bisa diperbaiki, tetapi ini kan determinan dekat dengan kita orang kesehatan, ya, untuk medis ini. Sementara non medis kita harus kerjasama dengan OP lain. Tapi menurut saya harus konkret kerjasamanya, bukan hanya kalimat atau kata-kata yang flowering atau berbunga-bunga, tapi kerjasamanya harus konkret. Untuk tahun ini belum ada menemukan jam. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih. Oh iya. Ya. Distribusi seluruh modifiable factor ya. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita lihat berapa sih modifiable factor medis, non medis sudah kita bedakan. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana kerangka delay 1, delay 2, dan delay 3. Apakah masih relevan, Dok? Masih sangat relevan. Kita juga harus bisa mendeteksi berapa banyak yang meninggal itu karena delay 1 yang berkontribusi. Berapa banyak yang delay 2 dan berapa banyak yang delay 3. Bisa nggak, Dok? Satu orang itu ternyata delay 1 ada. Ya, jadi satu orang itu ada, delay 1 ada, delay 2 ada, dan delay 3 ada misalkan. Nah, ternyata bisa. Jadi pada satu proses kematian itu tiga-tiganya terjadi juga sangat bisa. Oleh sebab itu kita cek di sini. Nah, dari semua ini sudah ada diformulir di AMPSR. 1, delay 1, kendala mencari pertolongan. Nah, ini ternyata menonjol. Menolak pengobatan, sosial budaya, biaya, meskipun masih sudah ada BPJS. Delay 2, kendala akses transportasi, kendala akses ICU. Delay 3, ada masalah logistik, kompetensi, SOP, dan tata laksana waktu. Ya, tata laksana waktu yang tepat. Dari ini semua kita bisa mengidentifikasi lebih tajam lagi hal-hal apa yang bisa kita intervensi. Ini delay 1, 2, 3. Jadi setiap analisis mohon ini juga dicantumkan. Ya. Nah, ini data kematian berdasarkan MPDN dan Komda. Ya.
Nah, ini kematian neonatus ini, kalau nggak salah neonatus. Ya. Nah, ini neonatus juga demikian ya, usia kehamilannya dan sebagainya. Nah, kematian perinatal, usianya, kemudian ini usia kehamilan, usia ibu, gravidanya, semua harus tercantum di perinatal ini. Ya. Kemudian distribusi modifiable factor medis dan non medis seperti yang di maternal juga ada. Nah, menariknya bahwa untuk data nasional non medis itu lebih berpengaruh, lebih berkontribusi ya, sementara yang medis berkontribusi 49%. Ya. Delay 1, 2, 3 pada perinatal juga idealnya dibahas ya untuk mendapatkan insight. Ada apa sebenarnya? Oh, ternyata ada kendala mencari pertolongan, delay 2-nya transportasi juga masalah. Delay 3-nya apa di sini? Kompetensi, SOP, BHP juga menonjol di sana. Jadi keterlambatan ini juga harus dimasukkan dalam analisis agregat, yaitu delay 1, 2, dan 3. Nah, dengan analisis data agregat yang tersaji, kita sudah idealnya ada gambaran gitu ya. Tadi dari delay-nya, kemudian dari yang lain-lainnya gitu ya. Itu ada gambaran intervensi apa yang nantinya akan bisa kita lakukan ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini menghitung proporsi kematian ibu berdasarkan penyebab. Ini contoh di sebuah rumah sakit ya. Berapa persen kematian ibu di Central Teaching Hospital disebabkan perdarahan? Kita lihat kematian karena perdarahan 50, karena preeklamsi 30 ya. Kemudian kematian akibatnya 15, lainnya 5. Jumlah kematiannya adalah 100. Perdarahan yang menduduki 50%. Sehingga ini menjadi prioritas begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perinatal? Nah, kalau kita lihat di sini di rumah sakit ini asfiksia 50, BBLR-nya yang 100. Berarti 50%-nya dikontribusi oleh kematian karena BBLR. Ya. Nah, menghitung proporsi kematian maternal, persentase kematian berdasarkan penyebab kematian. Apa penyebab kematian terbesar di Vaskes atau di daerah ini? Apa penyebab kematian terbesar kedua? Nah, ini penting ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini idealnya. Ini latihan kasus ya. Jadi, tapi hari ini kita tidak perlu latihan kasus, tapi paling tidak kita punya data seperti ini. Januari berapa, Februari total kelahiran, total kematian, kemudian kematian karena komplikasi lain dan sebagainya. Ini punya data seperti ini. Ini akan memudahkan kita semua. Ya, panduan diskusi latihan kasus buatkan tren. Nah, ini seandainya latihan kasus ya tadi, tapi setidaknya sudah saya paparkan beberapa tips bagaimana membuat analisis data agregat. Ya, mungkin itu saja dari saya, Bu Risma. Sebelum saya lanjutkan rekomendasi, barangkali ada pertanyaan. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang belum jelas untuk tahap ini, mungkin Bapak Ibu kan sudah Sudah dilakukan ya rata-rata pengalaman ya. sudah pengalaman tahun kemarin membuat analisa agregat. Nah, mungkin ada Ya. yang belum jelas atau mungkin mau minta insight ngoten gitu bagaimana analisanya jika ada data seperti ini. Oh gitu. Monggo Bapak Ya, Ibu. ya, ya. Monggo, Banyak monggo. di join ini ya. Saya boleh tanya ya, Bu Risma ya. Oke, monggo dong. Eh, Boleh tanya kira-kira faktor kesulitan apa dalam membuat data analisis agregat? Sebentar. Yang nggak open cam aja ya yang saya tanya ya. Bentar. Kemudian banyak yang open cam setelah itu. Langsung banyak yang open kamera ya dok. Iya, oke.
Mungkin saya akan tanya ke Sumeneb ini ya. Sumeneb KGM Buhana ya. Monggo Bu Sumeneb, Romhana. Sumeneb. Bu Romhana, monitor Bu Romhana. Enggak Ini monitor sepertinya ya. nyambi gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman saya pingin dengar eh, hal-hal kesulitan apa selama ini yang didapatkan dalam menyusun data agregat. Mungkin dari Tuban dong. Izin, izin, Pak, izin Oh, dari Tuban, Mbak nggih. Risma, nggih. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi dok. Kemarin ketemu Pagi. luring, Iya, sekarang kemarin ketemu ketemu daring. di Ya. Tuban. Ya, Oke. senang sekali bisa ke Ah, Tuban. Terima kasih ya, undangannya. alhamdulillah. Oke. Mungkin ini dok, terutama untuk yang tadi kan salah satu faktor untuk yang analisis yang penyebab kematian yang bayi ya dok atau Nggih, perinatal gitu ya dok. nggih. Itu salah satunya adalah dari usia kehamilan ya dok ya. Mas, yang pertama kan untuk dari usia kehamilan lah. Ini kemarin mungkin kami beberapa tahun kemarin itu beberapa kali itu ada inputan sampai itu jadi masukan kami beberapa rumah sakit itu keliru mengisikannya usia kehamilan itu sampai ada yang 64 minggu seperti itu. Dulu. Jadi akhirnya lah iya kemarin seperti itu mungkin ini sedikit cerita kayak gitu ya dok. Jadi akhirnya kami beberapa kali itu ini setelah kami lakukan AMPSR pas waktu ketahuannya pas waktu kami sudah dilakukan ini ya audit di Dinkes itu beberapa itu keliru memasukkan oh iya Bu ini salah mengini tapi kan akhirnya tidak terbaca gitu ya dok maksudnya dalam artian Nggih. itu masa ambil sampai ini terus kemudian untuk yang masalahnya kami berapa itu ngapunten untuk yang belum lengkapnya data dok. Seperti kayak bekas pengajiannya ini ada beberapa itu rumah sakit itu yang sudah mengisi lengkap bahkan hasil labnya sampai pokoknya yang diisi secara lengkap. Tapi kalau beberapa yang istilahnya kurang lengkap, akhirnya juga kami kan menarik analisis untuk data kematiannya itu juga kan kurang valid gitu ya dok akhirnya karena Ya, lengkapan nggak tadi usia kehamilan terus kemudian berat badan dan lain sebagainya mungkin bisa di ini kan dok sampaikan untuk tipsnya biar kami supaya lebih ke depannya ini pengisiannya seperti itu terus kemudian untuk sudah itu kan harusnya kan direvisi ya dok ya terutama kan tidak semuanya lah itu kemarin kebanyakan itu di faktor usia kehamilan itu dok kalau di nggih. kami yang oke terima kasih dokter. Nggih, terima kasih Bu Intika nggih. Ya, makasih. Nah, dari sini saya dapat ilmu nih ya. Ternyata memang tidak mudah atau bahasa lainnya menantang ya untuk challenging gitu ya, mengumpulkan data. Karena apa? Apapun itu kadang-kadang yang entry data itu sebagai manusia juga kadang-kadang mungkin khilaf kan gitu ya. Hamil 64 minggu ya nggak jadi bayi nanti jadi batu itu. Nah, eh, inilah tugas dari verifikator kabupaten Bu Intika. Jadi sebelum dilakukan kajian, ya toh, kalau analisis agregat kan berarti semua kajian dikumpulkan. Nah, oleh sebab itu dalam teorinya, sebelum dilakukan kajian, semacam ada cleaning data atau verifikasi data. Nah, verifikasi data ini dilakukan oleh PIC MPDN di kabupaten kota. Yaitu tadi ngecek kehamilannya, atau data-data yang aneh-aneh atau kurang lengkap itu dicek dulu. Jangan sampai nanti ketika analisis agregat akan dilakukan baru dicek. Itu agak agak terlalu jauh nantinya. Jadi kesimpulan saya mohon dioptimalkan tanggung jawab verifikator data untuk ngecek data-data yang sudah diupload di MPDN itu benar nggak nih gitu. Kalau nggak benar, dinas itu berhak dan wajib untuk mengklarifikasi rumah sakit, betul nggak nih? Tolong dikoreksi gitu. Ya, gitu kira-kira Bu Intika jawaban saya. Dokter siap terima kasih dokter matur suwun. Oke, matur suwun.
Ya, ada lagi yang mau sharing pengalaman? Monggo. Oke. Kalau tidak ada, Bu Risma boleh saya lanjutkan ya. Dok, dari Ngawi tanya, Dok. Dari Ngawi, Dok. dari mana, Bu? Dari Ngawi, Dokter. Dari Ngawi. Nggih, Oh, Ngawi, nggih Bu Riri, nggih, nggih, Dok. silakan. Nggih. Dok, izin bertanya. Ini kan alhamdulillahnya kan kalau dari tahun per tahun angka kematian ibu di jumlah kematian ibu di Ngawi kan turun. Nah, Nggih, sampai 2025 ini kan sampai dengan bulan ini kan kita cuma satu. Nah, alhamdulillah. masalahnya kadang kalau kita mau AMP terus membuat data analisis agregat itu tadi kan kayak cuman satu gitu loh, cuman satu dari persalinan di rumah sakit itu persalinannya mungkin ada 500 gitu lah, kematiannya cuma satu lah, data kematiannya itu cuma satu, kita ngitungnya gimana ya dokter, jadi bingung kalau cuman Nggak apa-apa, Bu. Satu itu kan sudah atau yang data. miss. Oh, Ya, nggih. satu Yang itu nirmis-nirmis boleh nggak dokter boleh, boleh. dibuat? Cuman Nggih. hati-hati harus dipisahkan, Bu. Analisis NIRMIS itu kan outcome-nya hidup ya. Nggih. Outcome-nya hidup. Boleh, nggak apa-apa. Nanti jadi ada analisis data agregat untuk NIRMIS-nya. Contoh misalkan, oke, untuk NIRMIS ternyata delay 1, 2, 3-nya seperti ini gitu. Sementara untuk kematian delay 1, 2, 3-nya seperti ini. Untuk NIRMIS, faktor yang berkontribusi A, B, C, D, E, yang modifiable factor-nya gitu. Untuk apa? Kematian mungkin berbeda atau mungkin sama. Jadi saran saya, nggak masalah Bu, cuman satu, tapi memang dari pedoman itu kita memang mendorong Vaskes itu untuk melakukan, kalau nol itu nirmis Bu yang dilakukan. Tapi kalau misalnya cuma satu mau nirmis ya boleh. Berarti rajin belajar itu berarti. Kan gitu. Gitu kira-kira Bu Riri jawaban saya. Oke, terima kasih. Oke. Sebentar saya siapkan dulu slide berikutnya tentang membuat rekomendasi ya. Atau pengkajian di dinas. Untuk pengajian di dinas ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan ya. Betul ya? Sudah melakukan ya, pengajian kan sudah rutin ya dilakukan ya. Insya Allah sudah. Ampun, Dok. Oke, alhamdulillah. Dok, saya Nah, cintanya boleh nggak, Dok? boleh, boleh banget. Oke, Dok. Tadi kan dijelaskan terkait analisis data. Untuk analisis data, Maaf, kan dari saya alhamdulillah. kok nggak lihat wajahnya sebentar. Dari mana Bu? Iya, saya dari Nganjuk, Dok. Oh, dari Nganjuk. Oh, Bu Siap ya, Anis. sinyalnya Ya, nggak? Ya, sinyalnya nggak begitu ini, Dok. Izin matikan kamera, Dok. Bu Ya, Anis, Dok. silakan. Jadi terkait analisis data ini tadi kan insya Allah yang saya poin-poinkan tadi, yang saya masih kurang itu ada di distribusi seluruh kematian atau delay-nya tadi, dokter. Oke, coba saya Iya, share dulu ya. kan Bentar. tadi ada delay 1, 2, dan 3. Oh, sorry, stop share bentar ya. Bentar ya Bu, saya anukan Ya, dulu. iya dok. Oke, bentar. Kalau untuk terkait usia, kemudian paritas, Itu kemudian sudah ada ya? tempat, itu insya Allah semua sudah Oke, kita lakukan, Dok. Tapi untuk ya. delay itu kemarin saya sebenarnya belajar dari provinsi kemarin paparannya ada, Dok. Tapi saya bingung ini dapatnya dari mana ya kira-kira? Karena ini tadi saya mitati di faktor medis dan non medis itu ada yang ketemu, ada yang enggak gitu, Dok. Jadi yang Oke, delay satu ini kan tadi ada 4 tadi ya. Itu oke, saya yang tidak menemukan adalah kendala mencari pertolongan. Tapi biasanya itu keluar ya dok. Biasanya kalau ya, kita melakukan pengkajian, biasanya di formulir pengkajiannya kan itu ada. ya. Cuman dia tidak tertera secara jelas untuk yang faktor mencari pertolongan ini berarti dia masuk di poin mana. Kalau kendala menolak pengobatan itu kan berarti dia di non medisnya. Kemudian budaya juga non medis, kendala biaya juga jelas ada di non medis. Kalau kendala mencari pertolongan itu di sini saya ada keterlambatan mulai pengobatan di faktor medis, apakah sama dengan itu, Dok? Adalah mencari pertolongan. Iya, Ya. itu di faktor masuk di mana, Dok? Nah, Anda yang tadi kalau dalam dari delay.
dari delay ini kan saya mencari di faktor medis dan non medis. Betul, Bu, Ada yang betul. ketemu, ada yang Betul. enggak. Betul. Oke. Lah, untuk yang kendala mencari pertolongan ini apakah sama dengan keterlambatan memulai pengobatan? Kan enggak ya, Dok, harusnya. Oh, Tapi tidak. Kalau kendala iya, mencari pertolongan bukan karena terlambatnya memulai enggak pengobatan, harusnya. Iya, bukan. harusnya Ya, beda ya, Dok. oke, beda. Tapi di faktor non medisnya ini tidak muncul. Apa berarti dia nanti munculnya di faktor lain yang dia Betul. nanti akan menyebutkan kendala mencari Ya, pertolongan boleh. gitu ya, Dok? Jadi itu kan Oke, berarti ya masuk di delay 1 2 3 ini memang dicarinya di situ, Bu. Kalau di formulir Mm-mm. AMPSR itu kan ada kendala medis dan non medis ya. Betul. Nah, di sanalah kita pilah-pilah, Bu. Mm-mm. Mana yang termasuk delay 1? Delay 1 itu kan Oke. mulai deteksi dini, itu kan delay 1 sebenarnya kan. Kendala mencari pertolongan, menolak. Oh, Misalkan, oh ternyata ada pasien nggak punya BPJS, no kendala biaya berarti gitu kan. ya, Oh ya. Kalau pasien memang Mm-mm. minta lahir di dukun awalnya, berarti ada sosial budaya gitu kan. Betul, ya, ya, Nah nggih. gitu, jadi kita yang mengkelompokkan sendiri. Nah, masalahnya kalau faktor lainnya itu kan luas ya, Dok ya, apalagi terkait Nggih, dengan faktor non medis dan medis yang pokoknya intinya yang faktor lainnya baik medis maupun non medis itu kan luas ya, Dok. Lah ini kita ya, gimana ya, nih cara memisahnya dia masuk delay 1 atau delay 2-nya ini? Kayak deteksi ya, itu kan di kami itu banyak, Dok. Jadi setiap rekomendasi itu pasti kita deteksi dini atau screening itu pasti muncul, Dok. Jadi karena ya, kematian ibu kita itu kan kebanyakan faktornya adalah non medis, Dok. Jadi non apa itu? Non obstetrik, Dok. ya. Jadi yang banyak itu non obstetrik. Jadi screening-screening seperti jantung, penyakit-penyakit lain itu yang banyak muncul. Lah ini saya memisah delay 1 sampai 3 ini kalau faktor lain ini yang mungkin mungkin nanti agak susah ya, Dok, karena kan enggak tertera begitu. Nggak apa-apa, Kalau Bu. yang lain Menurut saya gimana, Dok? dicoba aja, Tipsnya nggak ada gimana? yang salah. Heeh. Jangan takut salah. Halo? Hmm. Ya, iya, Dok. Contoh, Ya, penyakit jantung, gitu ya. ya. Ya, Penyakit nggih. jantung, ibu hamil. Misalkan satu kasus ini ya. Ya, Ternyata dia tidak terdeteksi sejak awal, gitu kan. Kemudian betul. apa biasanya? Tidak terdeteksi sejak awal. Terus gimana? Ya, Mungkin tiba-tiba, ada, Dok. Jadi kayak ya tiba-tiba gitu. berarti tiba-tiba gitu Iya. ya. Kalau menurut saya itu kan delay 1. Hmm. Berarti dia tidak terdeteksi sejak awal, delay 1 dia. Hmm. Tapi dia bisa mengakses ke rumah sakit karena Bisa. ada transportasi, berarti nggak ada delay Iya. 2. Iya. Tapi ketika di rumah sakit, dia diopname terlambat melakukan tindakan. Baru 5 hari, ternyata baru 2 hari atau 3 hari, ya misalkan ini ya, ternyata di visite atau baru dikonsulkan dokter jantung, kan gitu kan? Ya. Berarti apa? Kendala mendapatkan tata laksana tepat waktu. Itu Maksudnya gimana contohnya. itu berarti, Dok? Ya Kalau delay 3 berarti. Oh, kendala. Oh iya, tepat waktu. Ya, Nggih, itu nggih. ya, misalkan itu contoh. Kemudian delay dalam konteks pasien perdarahan plasenta previa misalkan. Ya, ternyata dia tidak pernah ANC karena misalkan dia percaya bahwa tidak perlu ANC karena itu bertentangan dengan keyakinannya misalkan. Berarti kendala sosial budaya. Ada delay 1 di sana. Ketika perdarahan ternyata sulit nyari transportasi dari desanya sampai ke puskesmas. Berarti ada kendala transportasi, kan gitu ya. Kemudian sampai di rumah sakit, gitu, dioperasi tapi darahnya terlambat. Berarti ada kendala di logistik, gitu. Jadi delay 3. Jadi satu kematian itu bisa ada 3 delay ini, gitu. Jadi jangan nanti terpaku jumlahnya kok nggak sama nih. Delay 1-nya nah, memang delay 1-nya di setiap kematian ada, tapi delay 2-nya tidak di setiap kematian. Gitu kira-kira, Bu. Nggih, siap, Dok. Nanti kita coba, Dok. Ya. Ya, Jadi ini nanti saran delaynya saya, dari ya. gimana, Bu? Gimana? Delay ini berarti nanti jumlahnya sesuai dengan jumlah kasus yang kita kaji ya, Dok. Nggak, Misalkan kita ada 5. nggak harus, Gimana? nggak Gimana? harus, Gimana? nggak harus. Bisa lebih banyak dari jumlah kasusnya, Bu. Oh, Karena satu kasus itu delay 1 mungkin ada 2, delay 3-nya mungkin ada 3. Gitu. iya, iya, iya.
Jadi Berarti memang tidak sengaja terpatok dibuat lebih tidak terpatok satu kasus satu delay, Bu. terpatok dari ini enggak, Dok? Dari diagramnya dokter ini kan ada delay 1 ada 4. Jadi terpatok dengan 4 kalimat ini, Oh, kemudian enggak delay harus. 2 dengan 2 kalimat ini. Tidak, Oh, enggak tidak, ya, Dok ya. tidak. Oke. Jadi intinya itu gini ya. Kalau delay 1 berarti itu masih ranahnya pasien dan keluarga, intinya gitu ya. Delay 2 itu berarti transportasi, akses ya. Delay 3 itu sampai vaskes. Gitu prinsipnya. Baik, kata Gitu kunci nih. berarti ini tadi, Dok ya. Delay 1-nya pasien dan Woi, keluarga, kata kunci. 2-nya Betul. adalah akses, kemudian 3 adalah vaskes. Akses, Oke, vaskes. baik. Terima 4. kasih. Quote hari ini berarti kata Ya, kunci hari ini ya. ini nanti kita pengen pengen ngundang Dokter Ardian nih. Kita Oh, boleh, bulan boleh. 5, kita bulan 5 aja ini 5 kematian ibu, Dok. Oh, gitu. Aduh, Dengan senang iya hati. dong. Nganjuk kan deket 1 jam aja, naik mobil ya. Siap, Ya, terima ya. kasih. Oke, saya tunggu Dokter, undangannya. izin menyambung, Dokter Ardian Oke, Bu Wiwi. dari Wah, Magetan. kangen saya sama Bu Wiwi, Rek. Saya Magetan. juga, Dokter. Silakan. Alhamdulillah, semakin segar, Dokter. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, menyambung dari yang disampaikan Mbak Riri Ngawi dan Nggih. juga Mbak Anis Nganjuk. Untuk kenapa sih kematian 1 gimana bikin data agregatnya? Kalau kami punya pengalaman itu dari 1 kasus itu memang harus kita kaji secara mendetail, Dokter. Jadi Nggih. nanti akan terkumpul dari mulai kronologis OV-nya, kemudian RMMP sama RM, katakanlah kalau kematian ibu ya. Jadi kita kaji secara mendetail oleh tim pengkaji itu, walaupun hanya 1 kematian, nanti kalau kajiannya mendetail, datanya lengkap, baik dari OV, RM, RMP maupun RM, itu nanti akan muncul Nggih. permasalahan. Ya. Ya, baik dari delay 1, 2, dan 3. Jadi nanti di form kajiannya itu kita mohon kepada tim kaji dan data kita itu harus lengkap. Betul. Karena modal kajian itulah ada data yang lengkap, Dokter. Nggih. Jadi kalau datanya lengkap, nanti tim pengajinya itu mengajinya akan lebih banyak hasilnya gitu. Nanti Ya, kalau ya. data nggak lengkap, apalagi sudah di anonim, di MPDN dan seterusnya itu ya, yang kemungkinan data-data tim pengkaji itu yang data upload itu beliau para tim pengkaji itu tidak sempat untuk mengunduh data dukungnya gitu ya, sudah kita resumkan di form yang di MPDN itu. Nanti kalau pengkajinya itu mengkaji lebih detail sesuai dengan dari form kajiannya di MPDN itu, kemungkinan akan mendapatkan data agregat yang lebih banyak gitu, walaupun hanya 1 kematian. Gitu, Mbak Ninis Ya, juga ya. kalau kematiannya banyak, berarti nanti data agregatnya banyak sekali, Mbak Ninis. Nanti kalau datanya lengkap itu pengalaman kami ya, Dokter. Dalam 1 kasus bisa faktor medisnya itu bahkan 7 kita temukan bisa. Itu. Nggih, ngaten Ya. mawon Pak Ardian. Waduh, Ya, terima terima kasih Bu kasih atas Wiwi. kesempatannya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Saya yang terima kasih. Jadi Bapak Ibu, menurut saya yang harus berguru sebenarnya kepada Bapak Ibu semua. Dari sini kan saya mendapatkan insight ya. Ternyata misalkan tadi ada yang kematiannya cuma 1, terus bagaimana? Kemudian kalau kontributor faktornya atau tadi kan untuk melihat modifiable factor, untuk melihat delay bagaimana, Bu Wi menjawab dengan sangat bagus. Prinsipnya adalah kelengkapan data. Betul ya Bu Wi ya? Kelengkapan data. Dan kelengkapan data itu tugasnya kabupaten kota. Kan gitu ya kira-kira ya. Tugasnya kabupaten kota untuk memverifikasi, mengklarifikasi lagi datanya supaya nanti siap dikaji, gitu ya. Gitu ya Bu Wiwi ya, betul ya tipsnya ya. Ya. Ya, ya, ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya. Oke, Bu Risma masih ada waktu nggak nih ya? Sedikit saya share tentang rekomendasi. Masih. Masih ya? Oke, ya, ya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Kita lanjut Bos. sebentar. Saya siapkan dulu materinya. Kayaknya kalau untuk kajian, menurut saya untuk kajian di kabupaten kota tidak perlu. Saya lanjutkan langsung rekomendasi. Ya, ya. Mengapa menurut saya ini penting rekomendasi ini ya? Karena
dari rekomendasi inilah nanti kita buat program alokasi dana dan sebagainya, dan nanti kita akan kembali lagi ke beberapa rekomendasi ini untuk evaluasi apakah ini sudah dijalankan, misalkan kendala apa yang terjadi dan sebagainya. Oke, slide saya sudah terlihat. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Nggih. Ya. Jadi ini slide Bapak Ibu bisa dapatkan. Slide ini asli dari MPDN ya. Dibuat oleh Dr. Ilhami, Dr. Danu, dan Mas Arya. Jadi bukan saya yang buat. Ini untuk membantu kita bagaimana menjalankan MPDN sampai dengan rekomendasi. Nah, tadi kita sudah bicara tentang analisis agregat. Ujungnya dari analisis agregat sebenarnya adalah adanya rekomendasi. Ya. Nah, jadi topik hari ini pendahuluan, bagaimana menyusun kronologis, analisis faktor yang berpengaruh, penentuan solusi, penyusunan dokumen rekomendasi, dan ringkasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambar ini sudah sangat familiar. Dan saat ini saya selalu selalu minta kepada PPDS untuk harus hafal tahapan-tahapannya. Jadi SPOG khususnya yang lulusan UNER itu sudah mahir harusnya melakukan kegiatan AMPSR di rumah sakitnya. Dan kalau bisa nanti Bapak Ibu bisa undang mereka juga untuk melakukan AMPSR di kabupaten kota gitu. Jadi mimpi saya itu mungkin tahun depan artinya yang keliling tidak hanya saya sama Dr. Budi Pras, tapi juga SPOG di daerah. Ya, setuju ya Bu Risma ya? Harusnya ngoten dong. Harusnya gitu ya. Oke, kita akan cetak itu Bu Risma. Mudah-mudahan banyak SPOG lulusan UNER, UB yang bisa atau kompeten untuk melakukan ini. Sekilas identifikasi, notifikasi dilakukan oleh Vaskes, kemudian pelaporan oleh Vaskes. Ya. Nah inilah tugasnya dari verifikator kabupaten kota untuk cek kodifikasinya bagaimana, ringkasan medik bagaimana, ringkasan medik perantara bagaimana, autopsi verbal bagaimana. Ini harus lengkap. Kalau ini sudah lengkap, maka kita melakukan pengkajian, baik itu pengkajian case by case maupun analisis agregat, di mana muaranya adalah rekomendasi. Nah, pada presentasi kali ini saya akan batasi di sini. Saya tidak akan menyampaikan tentang responsnya, ya. Nah, ini ya. Nah, lokakarya pengkaji diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Hari ini kita ketemu semua nih kabupaten kota, dari timur ke barat, selatan ke utara, ya. Nah, sorry. Nah, ini ya persiapannya seperti apa. Ini oleh kabupaten kota. Kemudian dilakukan lokakarya tim AMP pengkaji. Nah, dari sini maka akan ada hasil kajian dan rekomendasi. Presentasi saya yang kedua ini tentang rekomendasi. Pengolah data oleh penanggung jawab koordinator tim AMP ini kunci Bapak Ibu sekalian. Kalau datanya nggak lengkap, akan sulit dikaji. Oleh sebab itu, tadi disampaikan dari Bu Wiwi, harus lengkap dulu. Jadi mulai OV-nya, ringkasan medik dan sebagainya, kodifikasi harus lengkap. Supaya apa? Nanti kajiannya menjadi lebih baik, ya. Kemudian pemanfaatan oleh komunitas pelayanan, pembelajaran, pelaporan dan perencanaan. Nah, ini hal yang mudah atau hal yang sulit nyusun kronologis ini atau ngecek kronologis kasus ini. Saya mau tanya dulu, gimana Luar Bapak Ibu? biasa ini dok, nyusunnya. Tantangannya ya, Iya betul ya? betul. Betul Bu Anis ya. Ya, makanya saya berhenti di sini karena saya tahu setiap mau kajian kronologisnya itu ada yang lengkap banget sampai hal yang nggak perlu pun dicantumkan, ada yang cuma seuplit gitu ya. Cerpen dok ya. Nah, ada yang cerpen, betul. Nah, oleh sebab itu nanti kita belajar sebenarnya gimana sih membuat kronologis yang baik dan benar, kan gitu ya. Nah, ini saya share lagi. Nah,
kronologis ini langkahnya ya, mengumpulkan seluruh data, informasi dikumpulkan dari data laporan kematian dari RM maupun RMP dan OV, disusun kemudian kronologis bagi dalam beberapa episode. Terus terang, saya membaca ini tuh saya belajar berkali-kali ya. Oh iya bener ya, harusnya itu ada episode-episode, kita yang bagi episodenya itu gitu. Berdasarkan tempat dan tanggal. Nanti saya berikan contoh. Dipastikan sudah dilakukan anonimisasi sebelum dikirim ke para pengkaji. Dilakukan kajian terhadap setiap episode. Bapak Ibu, yang nomor 3 penting ya, bahwa pengkajian di kabupaten kota itu tidak boleh memanggil DPJP. Sekali lagi, pengkajian di kabupaten kota tidak boleh memanggil DPJP. Kemarin di Penakib sempat ada diskusi bahwa kurang greget, tidak boleh lagi ya. Aturannya jelas bahwa anonim. Yang kita kaji itu kita nggak tahu rumah sakitnya mana, puskesmas mana, PMB mana, dan sebagainya. Nggak tahu semua. DPJP siapapun nggak tahu. Supaya apa? Supaya lebih objektif. Ada beberapa kabupaten kota yang saya dapat laporan itu DPJP-nya masih dipanggil pada saat pengkajian. Bahkan bidan perawatnya masih dipanggil. Nah, ini ayo kita berubah ya. Mulai sekarang tidak boleh dipanggil. Terus gimana dok kalau saya perlu penjelasan? Nggak usah dipanggil, diundang saja tapi tidak dalam forum kajian, forum klarifikasi saja. Dok, bener ya dok, ini kayak gini, ininya kayak gini. Ya, cukup itu. Tapi bukan menginterogasi yang kesannya mengadili, tidak boleh. Ya. Kemudian dilakukan kajian setiap episode. Kita lihat ya. Contoh kronologis. Nah ini ya. Nah ini ya, Bapak Ibu, episode A. Kalau saya lihat ini memahaminya adalah ada episode A, B, C, D, dan E. Apa itu episode? Jadi episode A itu mungkin sebelum di rumah sakit. Bagaimana ANC-nya, di puskesmas bagaimana, pada saat gawat darurat di vaskes bagaimana. Gitu. Episode B, di rumah sakit nomor 1. Dilakukan apa? Oh, tindakannya SC. Kemudian dirujuk ke RS2. Di RS2 ternyata di dalam ambulan ada masalah. Nah, itu episode C namanya. Sampai di rumah sakit 2 ditegakkan diagnosis dan sebagainya, sampai histerektomi dan sebagainya. Itu yang dinamakan episode D. Dan episode E adalah di rumah sakit ketiga, dilakukan hemodialisis sampai meninggal. Nah, dok, terus yang buat seperti ini siapa? Idealnya adalah verifikator kabupaten. Nah, nggak mudah ya Bapak Ibu, kita harus metani lagi ANC-nya, metani di ringkasan mediknya seperti apa, tapi itulah tantangannya. Nah, deteksi, nah ini ada 2 pendekatan, analisis faktor berpengaruh ya. Nah, penting ini. 1, pemahaman holistik untuk deteksi masalah. Dari episode itu, maka mata kita, pikiran kita harus bisa mendeteksi 2 hal, yaitu pemahaman holistik dari kasus ini. Yang kedua, penilaian layanan klinik. Ya. Jadi 2 ya, pemahaman holistik dan penilaian layanan klinik. Nah, pemahaman holistik adalah untuk deteksi masalah, menyadari bahwa perjalanan menuju kematian seringkali bukan hanya masalah medik, tapi banyak faktor yang berkontribusi. Jadi, pikiran kita idealnya bukan hanya klinis, tapi faktor-faktor lain apa ya? Itu mulai dibuka pikiran kita. Ya, langkahnya apa? Cari faktor yang berkontribusi untuk setiap episode. Tiap episode bisa mempunyai beberapa faktor, dan faktor yang sama dapat berkontribusi pada beberapa episode. Ya, jadi episode A tadi ada beberapa kejadian, kan? Ternyata itu beririsan dengan episode B. Ini adalah faktor yang 3, 4, 5 faktor yang berkontribusi sama. Nah, gimana contohnya? Mari kita lihat sekarang. Tadi ada beberapa episode ya. Sekarang saya beranjak pada episode A. Kita lihat kronologisnya.
ANC 4 kali, teratur di puskesmas oleh bidan. Pada kehamilan 28 minggu terjadi perdarahan pervaginam banyak. Diagnosis hemorrhagic antepartum. Dirujuk ke rumah sakit. Nah, kalau kita potong lagi, ANC 4 kali, teratur pada usia kehamilan 28. Kita nilai. Ini kita nilai ya. Sesuai enggak? Sesuai. Kan belum trimester 3 akhir. Masih 4 kali. Kan gitu ya. Nah, berarti, sorry. Nah, sesuai kan? Kemudian ANC 4 kali hanya di bidan. Sesuai enggak? Seharusnya tidak. Ini kan berarti kita harus kritis menganalisis. Loh, kenapa enggak dicek di dokter ya pada pasien ini ya? Kenapa nggak ada USG awal? Nah, kan mulai ada pemikiran kritis di sini. Kemudian yang ketiga, belum diketahui letak plasenta pada usia 28 minggu. Karena apa? Karena belum di USG juga. Yang keempat, terjadi perdarahan pervaginam, segera menghubungi bidan. Deteksi dini sudah dilakukan dengan baik. Kalau baik, sebut baik. Tapi mohon gunakan diksi atau kalimat yang positif. Jadi bukan terus ANC-nya jelek, bukan. Bidan gagal, oh enggak gitu, janganlah. Cari kalimat yang positif, tapi bukan kemudian kalimat yang sumir atau yang ragu-ragu ya. Kemudian yang kelima, hemorrhagic antepartum segera dirujuk ke siagaan puskesmas sudah baik. Kalau baik, sebut baik. Kalau enggak baik, biasanya saya pakai kata apa yang perlu diperbaiki. Ya. Contoh pemahaman holistik ya, lagi. Kemudian, nah ini ya, di rumah sakit 1 dilakukan USG, diketahui plasenta previa. Karena perdarahan banyak dilakukan SC sitotransfusi. Nah, ya. Nah, apa ini kira-kira faktor yang berkontribusi? Plasenta previa. Setelah dilakukan USG, plasenta previa, ya kan? Perdarahan banyak dilakukan SC dan dilakukan SC. SC sitotransfusi, kan gitu. Kemudian ternyata setelah SC memerlukan ICU gitu. Nah, coba kita analisis masing-masing ini ya. Coba bentar ya. Bentar. Sorry. Oke, kita analisis misalkan faktor holistiknya. Sudah dilakukan USG, sudah betul. Tahu itu plasenta previa, sudah betul. Kemudian perdarahan banyak SC sito. Nah ini, perdarahan banyak SC sito, maka idealnya rumah sakit sudah berpikir, ini perlu ICU, tetapi harus penyelamatan nyawa. Sudah betul, dilakukan SC untuk penyelamatan nyawa, nah tapi setelah itu dirujuk. Nah ini yang perlu digali, apakah sudah ada sebelum melakukan operasi, kontak dulu ke vaskes berikutnya bahwa kami perlu ICU. Jadi sini saya operasi dulu, kemudian kami rujuk ke rumah sakit berikutnya dengan transfusi, misalkan seperti itu ya. Ini yang episode C, di ambulan bermasalah. Ternyata terjadi hemorragik. Nah, ya. Nah, ini ternyata pada saat ini tidak dilakukan histrektomi, hanya SC saja ya. Karena mungkin setelah SC selesai. Nah, ketika di ambulan bermasalah. Nah, kemudian, nah ini ya, ini yang episode D dan episode E juga demikian. Setiap faktor-faktor ini harus kita tulis mana-mana itu, kemudian secara kritis kita berikan masukan. Mana nih yang harusnya diperbaiki, ya. Nah, tadi adalah penilaian holistik. Sekarang penilaian klinis. Nah, saya mau tanya ini ya. Ini tingkat perawatan suboptimal, terdapat perawatan suboptimal. Ada nggak ya ini di formulir AMPSR? Ada. Ada ya. Dan diisi ya Bapak Ibu ya. Diisi Dan dong. diisi ya. Nah, inilah pentingnya ketika kita menganalisis dan kemudian mengisi, maka kita jadi paham gitu ya. Ini nanti mengisinya pada saat apa? Nah, pada saat kronologis inilah ini pentingnya diisi. Nah, ini ya contohnya begini. Nah, tadi di episode A ya, episode A.
ya. Nah, kalau klinis berarti referensinya adalah PPK, Clinical Pathway, SOP, kan gitu ya. ANC 4 kali sudah sesuai. Berarti nilai kalau 0 kan berarti sudah sangat sesuai, kan gitu ya. ANC 4 kali tapi belum dilakukan USG. Berarti berapa? Ternyata 2. Ya. Kemudian belum diketahui letak plasenta. Nah, harusnya di USG 2 juga ini. Gitu. Terjadi perdarahan pervaginam, segera bidan, deteksi dini. Berarti dilakukan kan standarnya 0. Kesiagaan puskesmas sudah baik, berarti dilakukan 0. Nah, dari sini kita tahu, oh, episode A ini ada 2 masalah nih. 2 inilah yang menjadi prioritas intervensi. Nah, paham ya? Tadi kita bicara tentang holistik, kemudian kita bicara klinis. Klinisnya kita nemu nih, kan gitu ya. Holistiknya sebenarnya juga udah ketemu. Hampir sama, nomor 2 dan 3 ini, kan gitu. Nah, berikutnya sekarang penentuan solusi. Penentuan solusi yang mampu laksana, audit sintesis untuk mengumpulkan ide solusi, mengelompokkan masalah dalam kategori bersifat umum, ya, model 3 terlambat tadi, model pathway survival, kemudian audit terfokus untuk memilih solusi yang akan diterapkan. Ya. Gimana caranya? Coba kita diskusikan ya. Ya. Audit sintesis untuk mengumpulkan ide solusi, mengelompokkan masalah dalam kategori bersifat umum. Misalnya untuk kematian ibu menggunakan model 3 terlambat. Bapak Ibu sekali, saya berpikir dan lebih familiar memang kita gunakan model 3 terlambat ini. Kalau model pathway to survival bisa, tapi cukup panjang. Kalau 3 terlambat sudah familiar. Mengelompokkan dalam kategori yang bersifat umum agar upaya perbaikan terkait banyak mungkin dari tim pengkaji. Solusi terhadap masalah faktor yang berkontribusi menjadi prioritas. Ya, nah, kita langsung aja. Bagaimana caranya? Ini 5W Path, ini 5 jalan penyelamat. Ya boleh Pak. Nah ini ya, ingin berkontribusi secara langsung terhadap kepada kasus ini. Yaitu analisis penyebab kematian, apakah bisa diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki, cari faktor yang dapat diperbaiki. Dibagi 2, lahirlah rekomendasi. Kalau tidak dapat diperbaiki, selesai. Kita tidak berdiskusi untuk masalah itu. Nah, ini contoh audit terfokus ya. Dari kasus yang tadi saya sampaikan, maka kita coba hal-hal apa yang bisa kita solusikan. ANC sesuai standar, ya. Pengadaan USG, nggak perlu. Pelatihan, nggak perlu. P4K sudah dijalankan, tadi nggak ada masalah. Pengadaan bank darah perlu. Setelah dari ICU tadi, setelah dilakukan seksio, perdarahan banyak, perlu transfusi dan ICU. Transfusi ternyata rumah sakitnya nggak ada bank darah. Oleh sebab itu harus diadakan bank darah. Kemudian pelatihan tata laksana HPP. Perlu nggak kira-kira? Ya, perlu. Reparasi mesin hemodialisis karena tadi ternyata perlu hemodialisis. Nah, makanya dipilih. Inilah beberapa prioritas calon rekomendasi. Nah, penyusunan dokumennya sekarang. Rekomendasi ya. Nah, kita sudah paham semua bahwa rekomendasi itu harus SMART. Apa itu SMART? Spesifik S-nya. Khusus. Ya, kalau saya tambahkan spesifik dan simple. Jangan sulit-sulit. Measurable, terukur. Ya. Appropriate atau bisa appropriate, bisa achievable. Saya lebih senang achievable sebenarnya. Achievable itu mampu dicapai, mampu laksana. R-nya relevan. T-nya time bound, ada batas waktu yang jelas. Ya. Nah, penting untuk membuat rekomendasi. Nah, spesifik, contohnya ini ya, intervensi yang diusulkan harus dilaksanakan secara nyata, spesifik programnya, khusus simple, gitu ya.
Jenisnya bisa kebijakan, penetapan norma, kegiatan, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Terukur, nah ini terukur, jumlahnya, prosentase, indikatornya, sasarannya jelas, volumenya jelas, gitu ya. Mampu laksana, achievable, SMA, A-nya mampu laksana atau appropriate atau achievable. Jadi kalau membuat rekomendasi jangan di awang-awang, tapi yakin ini mampu laksana. Ya, sehingga anggarannya dan sebagainya itu menjadi jelas. Kemudian relevan, apa yang kita rekomendasikan itu memang relevan dengan audit tadi, relevan dengan temuan yang ada, bukan di luar konteks misalkan seperti itu. Dan ada batas waktunya, dibagi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, seperti ini ya. Setiap ide solusi diperbaiki narasinya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, narasi kemudian spesifikkah, terukurkah, mampu laksana, relevan, dan dengan batas waktu yang tegas. Nah, ini contohnya ya. Nah, pembuatan surat edaran Kadinkes Kabupaten X. Nah, pertanyaan saya, efektif nggak surat edaran ini? Kalau belum efektif, bagaimana membuat surat edaran ini efektif? Pertanyaan saya, misalkan surat edaran ini contohnya seperti ini. Ada yang bisa menjawab? Bantu saya menjawab. Surat edaran tentang standar pelayanan Kemenkes gitu, misalkan gitu. Pertanyaan saya itu gini ya, misalkan kira-kira dari kita setelah dapat surat edaran itu dibaca nggak ya? Berapa persen yang baca? Belum, Atau baca judulnya aja? belum tentu dibaca semuanya, Dok. Belum tentu. Benar Bu Risma. Kebanyakan saya juga kalau kadang-kadang surat edaran, oh apa judulnya apa gitu kan, kira-kira begitu. Terus bagaimana? Maka kita buat monitoring untuk apakah mereka membaca dan memahami. Caranya gimana? Ketika pertemuan rutin misalkan di kabupaten kota, maka diacak siapa yang atau ditanya apa isi surat edaran Kadinkes kemarin gitu. Nah, setiap pertemuan kita ulang lagi atau kita bacakan bersama. Ayo kita baca bersama. Sehingga apa? Oh, supaya madep mancep karep gitu loh ya. Jadi apa yang menjadi surat edaran tadi benar-benar dipahami. Di Jepang itu ada budaya kalau dapat surat atau misalkan perintah atau apa itu dibacakan berulang-ulang. Itu ada macam budaya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita juga begitu ya. Ini contoh-contoh penyusunan rekomendasi, nanti silakan dibaca. Sudah di-share ya Bu Risma ya ke teman-teman ya. Nanti supaya bagaimana membuat rekomendasinya menjadi lebih baik. Nah, sekarang pelatihan. Pelatihan. Sering nggak kita melakukan pelatihan? Sering banget. Tapi yang menjadi masalah nanti harusnya ketika respon kita harus cek 38 bidan yang dilatih ini sudah bagus atau belum. Mereka setelah sudah bagus, sudah menularkan ilmunya atau belum. Ini harus ada proses monef yang cukup kuat. Seringkali kita buat program, kita laksanakan, monefnya jadi masalah. Ya. Nah, ini juga ya alokasi anggaran dan sebagainya. Nah, ini ya rekomendasi tadi kompilasi. Jadi setelah kita buat rekomendasi, kemudian kita kompilasi dalam satu dokumen. Dan idealnya harus ada satu matrik lagi untuk bagaimana cara monefnya. Itu harus dipikirkan Bapak Ibu. Misalkan hemodialisis di Rumah Sakit Rindu Partus 2022. Kapan kita cek lagi kabupaten kota? 3 bulan, 6 bulan? Kita sebenarnya harus belajar dari BPJS. BPJS itu luar biasa kalau ngecek. Ya, apakah dilakukan? Misalkan, bagaimana mutu pelayanan? Waktu tunggu kan dicek terus, diumumkan. Nah, kadang-kadang kita mungkin sungkan mengumumkan berapa pelatihan bidan yang dilakukan, misalkan gitu. Terus setelah dilatih cukup pinter atau enggak, itu kan harusnya diumumkan. Jadi menjadi masukan buat kita semua. Mungkin itu saja untuk rekomendasi. Monggo bila ada pertanyaan,
atau sharing, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Dokter Adrian. Baik Bapak Nggih. Ibu, sebenarnya kemarin kan sudah membuat rekomendasi ya. Nah ini Ya, ya ada sudah ya. Ya. kan sudah berpengalaman membuat rekomendasi. Nah, monggo kalau ada yang ditanyakan. Karena sepertinya dari teman-teman kabupaten kota ini dok, beberapa itu pernah bilang terkait penyusunan kalimatnya. Nah itu kadang juga masih butuh bimbingan ngoten dok. Jadi biar apa Oh, kalimat rekomendasinya itu bisa smart katanya ngoten. nggih. Tadi sudah ada panduannya ya, Bu Risma ya. Saya paling gampang itu ini, misalkan anggaplah gini, pelatihan tata laksana HPP, ya kan? Di apa? Di breakdown, dipilah-pilah. Ini spesifik nggak? Spesifik. Apa? Pelatihannya kan hanya untuk HPP. Targetnya siapa? Bidan. Jumlahnya berapa? Terukur kan? Bidannya berapa jumlahnya? 38. Mampu laksana? Ada anggarannya. Dari 10 puskesmas. Nah ini kan jelas ini. Spesifik, terukur, mampu laksana. Relevan? Ya relevan. Karena apa? Bidan di puskesmas ini yang nangani HPP. Lama pelatihannya jelas, kapan dilakukan, tahunnya jelas. Nah ini contoh yang baik untuk membuat rekomendasi. Gitu Bu Risma. Dokter mungkin kalau misalkan pada saat izin bertanya gitu dok. Oh iya, silakan. Pas pengkajian, nah mungkin kan masih di dalam forum yang mana kadang itu rekomendasi juga sudah ada usulan dari dokter pengkaji ngoten dok dan mungkin kan kalimatnya masih belum sempat smart ngoten gitu dok terutama Nggih, terkait nggih, timetable-nya. Nah itu kan mungkin secara nggih. waktu juga masih harus ada koordinasi menentukan waktu. Nah kalau seperti itu bagaimana dokter? Ya, saya paham Bu Risma. Nggak semua kan memahami makna rekomendasi ya, apalagi biasanya para dokter dengan segala hormat kepada sejawat saya ya. Nah, itu kan memang fokusnya beliau di klinis. Teman-teman kabupaten kota lah yang memimpin Bu Risma. Sedikit memaksa. Dok, ini kira-kira kapan dok? 3 bulan ya dok, selesai? Kayak gitu. Kapan dok pelaksananya? Kalau dari kami dok, ini ada anggarannya dok. 3 bulan bisa ini dok, tapi saya mohon supportnya. Kira-kira begitu. Jadi, kata kuncinya di teman-teman kabupaten kota untuk lead, take a lead. Gitu. Gitu Bu Risma, kira-kira jawaban saya. Oke, berarti teman-teman Dinkes Kabupaten Kota harus bisa istilahnya sekalian menspesifikan rekomendasinya termasuk terkait waktunya. Jadi Betul. sekalian mendampingi ngoten nggih Dok, rencana rekomendasi Iya, betul. dilaksanakannya kapan biar pengkajian itu tidak selesai ya sudah gitu nggih Dok. Ya, enggak. Contohnya gini, misalkan ada kematian neonatal karena kurangnya inkubator misalkan. Ya, kurangnya inkubator di rumah sakit Z misalkan gitu. Nah, maka rekomendasinya pengadaan inkubator gitu misalkan di rumah sakit Z. Nah, itu berapa? 3 bulan. Nah, itu nanti dikaitkan, ditulis saja nggak ada masalah. Time-nya 3 bulan dan akan dimonitor bersamaan dengan syarat izin operasional. Lo kan enak toh. Misalkan gitu kan. Saya agak niru-niru BPJS gitu loh. Cara mereka bagaimana mendorong sesuatu yang bisa terjadi mendorong program itu luar biasa gitu. Mau nggak mau rumah sakit juga harus akhirnya menjalankan gitu. Gitu Bu Risma. Oke, siap. Jadi harus wawasan programnya ini juga harus ini nggih Dok. Maksudnya kan berkaitan Iya, di inkubator. Oh ya, berarti mungkin ada peran dari teman-teman Yankes lewat ini aplikasinya seperti itu nggih Dok. sepakat, betul. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada Boleh pertanyaan? dikaitkan dengan Yankes tadi. Nggih, monggo kalau ada pertanyaan sharing silakan. Monggo Bapak Ibu kalau mau sharing juga boleh. Izin bertanya, dokter. Silakan. Oke, dari Ninis Tuban. Begini dok, untuk Oke, kemarin ketemu dok. kemarin ketemu nggih di Tuban. Begini dok, biasanya untuk rekomendasi itu ada beberapa hal yang akhirnya mentok
seperti tadi disampaikan oleh dokter, misalkan ketersediaan, terutama untuk kasus pada neonatal, nih, ketersediaan CPAP, dok. Ketersediaan CPAP, kemudian sarana prasarana yang lain yang terkait untuk penanganan kasus BBLR aspeksia. Ini akhirnya mentoknya di situ, dok. Jadi di Tuban kan tertingginya BBLR aspeksia. Jadi sampai sekarang pun kita belum mampu untuk Kabupaten Tuban ya belum mampu untuk memenuhi, sehingga mentoknya sampai di situ, nggak ada jalan keluarnya, karena penambahan alat ini juga terbentur dengan anggaran ya, karena alatnya juga tidak murah begitu. Nah, ini mungkin dokter ada pandangan untuk masalah ini, mungkin bisa untuk masukan kami, dok. Terima Bu kasih. Ninis, berarti kan ini mendorong pengadaan CPAP di rumah sakit ya? Iya, karena memang di Kabupaten Tuban Ya. itu masih terbatas sekali, dok. Oke, rumah sakit miliknya Pemda. Baik Pemda maupun swasta. Pemda. Nah, kita fokus dulu spesifik pada kasus kematian ini banyak di mana dulu? Terbanyak karena kalau untuk ini kasusnya kan banyak di rumah sakit daerah memang. RSUD. Kira-kira Bu Ninis, kalau dari Tuban, prioritasnya CPAP-nya di RSUD atau di swasta? Kalau ketersediaan CPAP memang RSUD, cuman memang kapasitas tempatnya juga untuk RSUD saat ini masih terbatas, dok. Oke. Sehingga Boleh nggak Bu tidak Ninis? hanya CPAP saja, tetapi Ya, boleh nggak kita kaitkan dengan tadi misalkan penambahan CPAP itu menjadi rekomendasi utama misalkan begitu. Kemudian kita menjadi rekomendasi utama ke kabupaten, kita lobby ke Pak Bupati, satu misalkan pengadaan ini dianggarkan khusus oleh APBD misalkan. Bisa nggak kira-kira? kalau untuk rekomendasi CPAP beberapa kali, bahkan hampir setiap kalau AMP itu kita masukkan ke dalam rekomendasi yang pertama, dok. Cuman untuk Ya, sampai selanjutnya tembus ternyata ke belum terpenuhi APBD juga. maksud saya. Bagaimana membuat alokasi dana CPAP ini sampai tembus APBD bisa nggak ya? Ini kita masih kolaborasi dengan RSUD, dok ya, karena kan sudah BLUD ya, dok. Jadi itu kan rumah sakitnya sendiri. Jadi masih Berarti rumah sakit ya? diupayakan. Iya, iya, dok. Bisa nggak menjadi syarat izin operasional atau kredensial BPJS gitu? Itu yang kami belum sejauh itu, dok. Mungkin nanti kita menurut pertimbangkan menurut saya salah satu yang bisa mendorong rumah sakit, saya orang rumah sakit soalnya, itu kalau sudah ada catatan BPJS. Ini contoh aja. Ada rumah sakit yang dia itu sudah tidak direkomendasikan untuk menjadi rujukan bayi. Karena nicunya terbatas. Yang harusnya nicu itu kan sekitar 4% ya dari jumlah bed gitu kan kalau nggak salah. Nah, dia hanya 2%. Akhirnya dicabut. Kalau itu kan jadinya reputasi rumah sakitnya jadi nggak bagus gitu ya. Nah, ini memang seni ya Bu Ninis ya. Seni, jangan sampai kita juga membuat rumah sakit menjadi lo kok ngene yo saya kan gitu. Tapi kita nggak hanya rekomendasi pengadaan CPAP nggak jelas, maksudnya rekomendasi terus tapi nggak pernah dituruti. Kita juga harus mikir sekarang supaya dituruti rumah sakit gimana, gitu. Kira-kira gimana? Ngajak BPJS boleh nggak? itu, dok. Bagus, menarik kalau bisa Iya diajak toh. BPJS. Mungkin direkomendasi itu melakukan rekomendasi pengadaan CPAP itu menjadi syarat kredensial untuk di kabupaten tertentu, misalkan begitu. Ya, gimana Bu Kita Ninis? sampaikan ya. Ini hanya ide ya, tapi harus. Terima kasih masukannya. Ya, harus duduk bareng dengan tim legal. Boleh nggak membuat ini gitu? Karena kalau nggak ada daya dorong legalnya, nggak akan jalan, nggak akan diprioritaskan gitu loh. Seringkali begitu. Gitu ya Bu Ninis kira-kira. Siap, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Dokter mungkin kalau boleh sedikit menambahi Bu Ninis, kalau Ya, misalnya Bu Risma. Terkait sarana prasarana misalkan CPAP, coba dicek dulu di ininya aplikasi Permenkesnya ya? Aspak. Coba dicek aplikasi ya.
di aspeknya di rumah sakit tersebut itu apakah sudah sesuai dengan realnya di aspeknya. Jangan-jangan Betul. pengadaan itu terhambat karena ada ketidaksesuaian. Misalkan terkadang untuk akreditasi di aspek itu sudah tertulis ada jumlah sesuai seperti itu. Tapi kalau kenyataannya masih banyak neonatus yang meninggal karena asfiksia ya karena kekurangan CPAP. Nah, kan berarti kan ada gap di situ. Berarti ada ketidaksesuaian antara yang di aspek dengan yang realnya, kondisi realnya, CPAP-nya seperti apa? Apakah sudah beneran ada atau maksudnya sudah dimanfaatkan atau belum. Nah, itu mungkin bisa dicoba dulu koordinasi dengan teman-teman Yankes untuk mengecek dari segi aspeknya, gitu. Karena itu sarana prasarana karena kadang itu pengajuan itu bisa kuat apabila memang ada laporan bahwa sarana prasarana tersebut itu masih nol atau mungkin kurang seperti itu. Ngoten nggih Bu Ninis. Nah, berarti Terima kasih Mbak anu ya, Risma iya, masukannya. makasih. Makasih Bu Risma ilmunya. Jadi berarti setiap vaskes itu kan ada di aplikasi Aspak itu ya. Nggih, nggih Nah, Dok. itu kan bisa rekomendasinya adalah pengadaan CPAP dan harus disesuaikan dengan data Aspak kan gitu kira-kira ya. Nggih, Nah, ngoten. sehingga monefnya jelas itu. Gitu Bu Ninis, ini dapat ide loh. Ya dokter, Itulah terima manfaat kasih. kita Ini diskusi. dapat Oke, dapat terima masukan kasih, banyak makasih. sekali. Oke, terima kasih. Nggih. Alhamdulillah. Wah, Nih, Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada juga rekomendasi yang mungkin Bapak Ibu juga masih stuck, bingung untuk responnya itu bagaimana. Karena memang ini nggih Dok, kadang itu rekomendasi itu sepertinya mudah tapi ada kendala oh iya. tentang pelaksanaannya. Enggak, ya harapannya itu sebenarnya tidak hanya di atas kertas ya, tetapi kita sudah ada bayangan. Eh, Ketika bayangannya itu the worst thing ya, ketika nggak terjadi itu kan kita harus tahu apa penyebabnya gitu. Jangan kalau ternyata rekomendasinya bisa dilaksanakan, alhamdulillah kan gitu. Ya, ya silakan silakan, monggo yang lain, monggo. Monggo Bapak Ibu. Saya pengen dengar dari Jember mungkin Dokter Ardian. Untuk Jember itu kemarin kan sebenarnya untuk pengkajian sudah melakukan banyak sekali nggih, dan rekomendasinya sudah ada. Itu sejauh apa nggih? Mungkin ini dari Pak Dian gitu. Gimana gimana, Bu Risma, maaf. Kan kemarin Jember, Jember kan dengan kematian terbanyak, lalu kan sudah ya berkali-kali kajian nggih. Dan saya rasa ya mungkin ya ada rekomendasi-rekomendasinya. Nah itu ya. apakah ada Ya, Jember hambatan? ini yang berhak menjawab Jember ini, Bu. Saya sungkan kalau jawab. Monggo dari Jember, Pak Diar ini. Hmm. Atau mungkin dari teman-teman kabupaten kota lainnya monggo kalau ada kendala. Aku repot, lagi nggak lu repot. Mbak Risma, izin saya bertanya dokter. Wah ini Malang ini. Malang, Jember, anu, belum jawab. Wis Malang dulu nggak? Tahun Apa-apa. ini dok ini. Kabupaten Malang ini. Oke. Pripun Bu Oke Rita? dokter, selamat pagi dokter. Ini Kabupaten Malang, ranking 1 ya dokter ya. Ini Apanya tuh? dokter, saya Ranking selamat 1 apanya, Bu? ya dok. Kok putus-putus ya? Nggih. Kematian ibunya dok. Kematian ibunya Oh, iya, sama iya, iya. ini kematian ibunya juga tinggi. Ini dok, saya Oke, ada oke, oke. permasalahan satu dok. Tadi yang dokter Oke. menyampaikan saat pengkajian di kabupaten tidak boleh memanggil DPJP. Ya, Nah, kalau misalkan dok, ini kan saya ada kematian umur 16 tahun, itu riwayatnya saya orang Sidoarjo. Tapi karena sudah tinggal di Malang itu sudah 6 tahun. Tapi kan kakak, KTP-nya masih, belum punya KTP, Sidoarjo, tapi berarti kakaknya masih domisili sudah Sidoarjo. di Malang. Nah, kebetulan ini saat hamil itu tinggalnya di Tirtoyudo. Kemudian dia itu pindah setelah bersalin, pindah lagi. Nah, kalau misalkan saya dan teman-teman ini untuk melengkapi terkait dengan kronologis tersebut, dok,
kita harus datang ke cari di Tirtoyudo, cari di Ndampit, sama cari di satu lagi di Puskesmas Gedangan. Bolehkah kalau teman-teman itu yang mengumpulkan, meskipun tidak mendatangkan DPJP-nya, Dok? Oke, saya jawab ya Bu Risma. Jadi kalau seperti Oke. ini Bu Rita, itu bukan tahap pengkajian, namanya tahap verifikasi ya. Dan tahap verifikasi itu diperbolehkan kabupaten kota mengundang atau mendatangi, itu boleh. Yang tidak boleh, ketika tahap pengkajian, mau dikaji nih, DPJP dipanggil di hadapan seluruh pengkaji, itu yang nggak boleh. Gitu ya Bu Rita? Halo? Oke, oke, siap, Dok. Jadi Jelas saya ya? untuk melengkapi masih boleh ya, Dok ya? Boleh. Sama saya dalam kelompok. Ya, hukumnya Oke, mubah siap, itu, Dok. Bu. Terima Boleh. Ya, kasih. ya. Nah, ini Pak Diar sudah on cam loh, Bu Risma. Jember, gimana rekomendasinya? Keren loh kemarin. Terima kasih Dokter Ardian. Mohon maaf dosen masih pertemuan DSA pembukaan tumbuh kembang di Nggak Subandi. apa-apa. Nggak apa-apa. Mohon izin. Jadinya kemarin terima kasih Dokter Ardian sudah rawuh ke Kabupaten Jember. Memang kalau dari hasil rekomendasi di tahun 2024 kami memang ada beberapa yang sudah dilaksanakan. Contohnya seperti pengadaan CPAP dan neonatal yang ada di Rumah Sakit Subandi itu memang sudah, karena memang kami keterbatasan neonatal care gitu ya yang di Subandi, jadinya kami sudah pengadaan dari pengadaan APBD gitu. Terus kami memang yang ditingkatkan itu adalah kami mempunyai inovasi yang namanya JM-an itu Dok gitu ya. Ya. JM-an di situ ada beberapa klaster. Kami memang banyak ibu hamil dan bayi yang memang kesana kesini wirawiri. Ini aja tadi pagi Bu Risma sudah koordinasi masalah ibu hamil yang ada di Bali gitu, yang ada di pertama di Gresik, di Bali, sudah gitu di Kabupaten Jember. Memang kami kebanyakan berpindah-pindah Dok. Jadinya kami membuat inovasi tersebut itu atas inisiasi dari dokter DSUG dan pas waktu rekomendasi AMPSR di tahun kemarin gitu ya. Nah itu jadinya kami kebanyakan itu di situ permasalahannya. Setelah itu yang telah direkomendasikan kami seperti evaluasi MPDN itu memang ke rumah sakit gitu ya. Kami melihat kami ada 13 rumah sakit, kita keliling ke 3 rumah sakit, suruh membuat analisa agregat untuk menekan kematian. Memang kematian kami memang paling banyak ada di rumah sakit Dok. Jadinya kita berusaha untuk sama-sama puskesmasnya juga digenjot, rumah sakit juga digenjot. Itu sih Dokter untuk Kabupaten Jember. Jadinya ada beberapa yang memang masih belum terlaksana, kita masih berproses. Mohon izin. Ya, ya. Matur suwun. Mungkin saya tambahkan ya, Bu Risma. Kemarin saya waktu ke Jember itu, jadi gini, dari rekomendasi yang ada itu sudah beberapa yang disampaikan ke kami itu nyata gitu. Ada kegiatan konkret yang nyata dari GM-an itu ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya, Pak Diar ya. Misalkan bagaimana deteksi dini, jemput pasien, puskesmas dan sebagainya itu luar biasa. Menurut saya luar biasa dan itu bisa jadi inspirasi buat daerah lain. Saya lebih senang itu melihat prosesnya. Masalah hasil itu di sana masih banyak faktor gitu. Nah, kalau melihat prosesnya, semangat, konsisten gitu, melakukan hal-hal yang perbaikan ide perubahan yang simpel tapi dilakukan, itu menurut saya itu yang harus diapresiasi. Jadi untuk Malang nggak usah kecil hati ketika menjadi ranking 1 gitu ya. Jember juga nggak usah kecil hati gitu ya. Betul ya Pak Diar? Ngomongan saya tetap konsisten loh ya, konsisten untuk nyemangati gitu. Kami Ya, penerima Dok. bahwa kita fokus pada perbaikan proses gitu. Masalah hasil, Bismillah kita ikhtiarkan gitu, insya Allah nanti akan ada hasil gitu. Gitu ya. Sip, salut untuk Jember.
Nggih. Matur nuwun Dokter Adian dan juga Pak Dian. Memang ini nggih cukup kami apresiasi juga sih Dokter Adian karena Jember ini termasuk progresnya mungkin sudah mulai Progresnya terasa tuh ya, Bu Risma ya, mulai turun gitu kan. ya, mulai turun. Nggih, mudah-mudahan kuncinya sekarang adalah konsisten nggih dari teman-teman Kabupaten Ya, Jember. Baik, nanti mungkin lebih detailnya nanti eh, mudah-mudahan kami nanti ini nggih bisa membuat sesuatu mungkin template ya nanti yang bisa ya. diisikan oleh teman-teman kabupaten kota dan yang kami harapkan nanti juga ini Dok tidak hanya rekomendasinya yang sudah ada tapi respon atas rekomendasi. Respon ya, betul betul. Mungkin kalau kita bicara semuanya nggak selesai sih yang ini ya Ya paling harus ya. Dokter. Banyak Nanti sesi sekali. berikutnya ya Bu Risma ya. Siap. Bapak Ibu, monggo masih saya buka mungkin satu atau dua pertanyaan atau mungkin hal yang bisa didiskusikan dengan Dokter Adian terkait rekomendasi. Silakan, dari mana ini? Bu Ismi? Oh, bukan. Monggo Bapak Ibu boleh. Jin ngan. Oke, monggo Bu Anis dari Nganjuk. Iya. Dok, jadi terima kasih. Saya tanya lagi ya dok. Dok tadi yang disampaikan saya menyambung ya dok. Tadi tidak boleh memanggil DPJP. Kemarin untuk AMP yang terakhir itu kemarin sempat kami memanggil dari karena SPOG kita terbatas ya dok. Tapi kan kita sudah Oke. anonim nih, jadi enggak menghakimi. Tapi beliaunya datang sebagai pengkaji dok. Seperti jantung, paru itu kemarin kita hadirkan dok. Karena masalahnya banyak yang dari jantung dan dari paru-paru begitu. Jadi kalau seperti itu gimana dok? Oke, kalau seperti itu jalan tengahnya sebenarnya bukan pada forum kajian, Bu. Bisa jadi dibuat forum undangan untuk verifikasi data saja. Kemarin pemikiran kita itu kan lebih ke nanti beliaunya dapat Maaf, Bu Anis, putus-putus. terkait Maaf, Bu Anis, misalkan putus-putus. dengan deteksi parunya, kemudian Anis, boleh itu. diulang Bu Anis? Halo? Putus-putus suara. Putus-putus, Bu Anis. Ya, halo? Boleh Ya, diulang? halo? Siap. Sudah jelas dok? Mbak Risma? Ya, ya, Sudah ya. jelas? Ampun. Ya, ini jelas. Halo? Ya, ini jelas. Oke, ya. Kemarin itu kami kan berpikir mengundang beliau-beliaunya dari jantung, dari paru itu kan anggapan kami bisa menelurkan rekomendasi yang untuk menurunkan AKI yang terkait jantung karena jantung banyak gitu dok di Nganjuk kemarin yang terjadi kematian karena jantung, kemudian karena paru-paru jadi dia sudah TB, Oke, TB-nya sudah selesai gitu dok. Jadi gimana dok? Boleh enggak kalau kayak oke. gitu? Kalau seperti itu, berarti kapasitasnya tidak untuk mengklarifikasi kasus. Kapasitasnya sebagai pengkaji yang bersangkutan. Ya betul, sebagai pengkaji, sebagai tim Oke, pengkaji dok. kalau kalau seperti itu beda. Yang saya maksudkan begini, Bu Anis. Ketika kita mengkaji, kemudian di sana terlibat dokter paru, dokter jantung, meskipun dianonimisasi, tapi kita undang dokter paru tersebut, dokter jantung tersebut, gitu. Kemudian untuk kita tanya, kenapa diberikan terapi ini, kenapa? Nah, itu Oh, berarti, tidak. ya, Ya, ya. kalau hanya misalkan, dokter saya undang sebagai pengkaji ya dok pada kasus ini. Yang kita harapkan dokter nanti memberikan masukan. Itu nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah. Baik, terima kasih ya dok. Kita gitu kok, beliaunya sebagai tim pengkaji. Ya. Terus apa itu tadi terkait eh, rekomendasi ya dok, mungkin pemahaman holistik ini yang kita masih banyak perlu belajar, makanya nanti di AMP yang maternal ini nanti kami pengen mengundang Dokter Ardian ini biar lebih tajam untuk rekomendasinya dok, karena kebanyakan rekomendasi kami itu kadang kalimatnya kurang, kalau dibilang smart ya belum smart, tapi kalau untuk dari waktunya, kemudian isian yang harus dilakukan tadi kan dari
Kemenkes kan sudah mendampingi, cuman kalimatnya itu kadang kurang mengena gitu loh dok. Jadi rekomendasinya itu kurang mengena. Kayak contohnya kemarin itu kami itu ada terkait apa itu namanya kronologi. Jadi kronologi yang memang di sebagian itu di luar kabupaten kami agak susah mendapatkannya. Jadi akhirnya ceritanya kadang tidak lengkap gitu, Dok. Jadi akhirnya menghambat dari eh, apa proses AMP-nya kami. Jadi karena kami sudah calling sih dengan AM-nya dengan itu namanya Putus-putus nggih, Bu Anis. Bu Anis, monitor. Ya, terlempar sepertinya dokter. Waduh, ya. Saya tunggu undangannya saja. Oh, sayang sekali nih, Ya, ya. Oke. terlempar. Mungkin, ini join lagi sudah. Itu tadi Pak Diar mau bicara, udah open mic tuh. Mohon izin Bu Risma, Dokter Adrian. Jadinya untuk mempertebal dok, maksudnya menggarisbawahi bahwasannya tadi yang untuk spesialis jantung, terus paru, kami memang kemarin itu kan mengundang waktu Dokter Adrian ke Jember itu kan untuk Ya, sebagai pengkaji ya dok, karena memang kami di anak juga respiratori juga tinggi, setelah itu akhirnya di non obstetrik juga tinggi, penyakit dalamnya juga, jadinya diperbolehkan ya dok ya. Mohon maaf barusan terputus dok, untuk jadi boleh, pengkaji ya dok. boleh, nggak apa-apa mengkaji, tapi kan tidak mengklarifikasi gini dalam kapasitas beliau itu di tujuan akhirnya. Dok, berarti gimana untuk supaya pasien-pasien penyakit jantung deteksi dininya bagaimana dok? Gitu kan? Beliau nanti akan nyampaikan. Terus dok untuk pasien TBC bagaimana dok terapinya segala macam. Nah fokusnya di sana, bukan pada fokus kasus ini kenapa dok? Masalahnya di mana? Nggak gitu. Ya, sehingga kan kalimat yang saya sampaikan tadi kan tidak tidak menyudutkan beliau gitu, tidak menyudutkan DPJP atau apa, tapi lebih pada kita minta advice-nya dong gitu. Oke. Ya. Siap dokter. Terima kasih dokter. Matur suwun. Baik, benar. Sudah jam 11 Bu Risma. Oke, ini saya rasa teman-teman juga segera harus kembali ke rutinitasnya. Ya. Dokter Adrian. Betul. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih sedikit waktu monggo untuk mengisi absensi kehadiran, ya, teman-teman, karena ini masih 10 saja yang hadir. Jadi silakan diisi absensinya. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau didiskusikan, nanti akan kita tutup terlebih dahulu, nggih, untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak Dokter Adrian atas keluangan waktunya, kesediaannya mendampingi kami yang di Jawa Timur untuk memaksimalkan data-data yang sudah kami input ke MPDN. Harapannya nanti benar-benar bisa termanfaatkan sehingga bisa menurunkan AKI-AKB di Jawa Timur. Baik, mohon izin Dokter Adrian, Bapak Ibu sekalian, Bu Cici masih ada kegiatan lain, jadi mohon izin untuk langsung saya tutup, ya. Nanti link materi dan juga rekaman akan saya share menyusul setelah kegiatan ini. Ngoten nggih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Risma. Baik, terima kasih Dokter Adrian dan juga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat pada hari ini dan semoga kita dapat bertemu kembali ya di lain waktu, lain kesempatan untuk terkait analisa data agregat kematian. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live. Terima kasih, dokter. Matur suwun.